Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu semuanya. Tapi ini mas seragamnya kayaknya kompak begini ya, satu kampung gitu apa janjian? Oke Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang di IG ya. Kalau bertemu saya berarti itu berhubungan dengan ekonomi syariah ya. Kalau ekonomi bersyariah berarti berbicara tentang masalah zakat, infak, sedekah, wakaf, terus apa lagi kalau berbicara ekonomi syariah, Bu? Hah? Jariah. Ibadah jariah. Ya, sedekah jariah, ya. Itu pembahasannya. Kalau berbahas juga tentang masalah ekonomi syariah. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, ya. Ini pertanyaannya ada di IG ya. Pertanyaan yang pertama itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah orang muslim boleh membeli saham? Tahu saham Ibu, Bapak? Tahu. Sanes tuangan saham. Lawan saham. Terus apa yang membedakan antara unsur riba, ada unsur goror, ada unsur maisir, ya. Ibu bapak semuanya, ya. Ada kaidah fikih, kan tadi kan saham boleh tidak gitu ya. Ada kaidah fikih yang menerangkan ada kaidah fikih al aslu fil muamalati al ibahah. Asal muamalah teh boleh. Jadi boleh tidak saham? Boleh. Saham mah itu adalah urusan muamalah gitu ya. Ini kaidah fikihnya al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh hatta yadilud dalil ala tahrim, sehingga sampai ada dalil yang menerangkan bahwa itu terlarang. Gitu ya. Dalil yang mana yang melarangnya? Al-Qur'an, hadis, ya. Terus apalagi sumber hukum itu? Kalau kita dalam memutuskan hukum itu Al-Qur'an. Lihat di Al-Qur'annya ada, oh tak aya di Al-Qur'an mah kayak aqimis shalah, dirikanlah salat gitu. Aya di dalam Al-Qur'annya, tapi bagaimana tata caranya itu dicari dari Al-Hadis. Di hadis tak aya, berarti nanti dicari dalam kias. Kias itu memang ada logikan. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu, MUI ketika mengeluarkan fatwa, ya, ada pernah dengar fatwa MUI ya. Dulu pernah dengar BPJS dilarang haram. Ya, itu baru satu porsi satu orang. Akhirnya teh ada permintaan, yuk kajilah, dikajilah sama MUI, BPJS teh haram apa enggak gitu. Ya, makanya dikajilah sama MUI. Siapa aja yang hadirnya? Yang pertama ulama-ulama fikih. Dari mana aja ulama-ulama fikihnya? Dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad, pokoknya dari ormas-ormas. Dikumpulkanlah ahli-ahli fikih, dikumpulkanlah fakal Quran dan fakal hadis, dikumpulkanlah fakarnya apa masalahnya. Misal, kalau masalahnya tentang masalah keuangan, misalnya keuangan sekarang ada terbaru, boleh tidak ketika transaksi, kan sekarang cara bawa uang ya, hanya dengan, cukup dengan ini, nah, gitu kan langsung berapa hen, sekianan langsung beres gitu ya. Kan harus ada ijab qabul. Ya, kuma sah tidak secara hukum Islam, nah, itu dikaji. Ya, dikaji ada pakar lah, ya, pakar keuangannya. Kalau sekarang mah zaman sekarang mah kripto, nah, boleh tidak, adalah pakar keuangannya gitu ya. Nah, setelah itu dikaji lah. Ya, apa masalahnya dan lain sebagainya. Siapa yang perlu mengajukannya? Yang mengajukannya masyarakat atau lembaga. Ya, nah, itu dari fatwa, dari sana barulah dikaji. Setelah dikaji, dilihat tadi sumber-sumber hukumnya,
Setelah itu barulah ada fatwa dari Dewan Syariah. Ya. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Boleh saham diperbolehkan? Saham diperbolehkan. Kalau dalam fikih Islam mah saham teh syirkah, ya. Syirkah teh pengkongsian modal. Jadi orang teh boga modal gitu. Kita teh punya modal. Ya. Kenapa saham diperbolehkan? Gitu ya. Saham diperbolehkan karena saham teh kepemilikan modal. Kita punya uang kelebihan, nyimpen uang dibeli saham PTA misalkan ya, sekian kalau beli saham teh lot ya, atas slot slot mah eta lot, satu lotnya berapa sekian persen gitu ya. Nah itu teh hak pemilikan Bu ngartos apa? Karena itu hak kepemilikan gitu. Jadi beli saham gitu seperti itu. Ya, jadi intinya saham boleh selama tidak mengandung riba, tidak mengandung goror, tidak mengandung maisir. Gitu ya. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertanyaannya apa yang membedakan tadi semuanya? Ya, yang membedakan tadi semuanya kalau riba mah ya, Bu. Pak, kalau riba mah pertanyaannya teh suka ada ini, keuntungannya dijamin. Dan nami usaha mah pasti aya rugi, nah ndak bisa diuntung dijamin. Kalau diuntungnya dijamin pasti arahnya ke riba. Ya, pinjam uang sok 1 juta tapi balikeun 1.100.000 diuihkeun 1.100.000 tah 100.000 na teh tambahan kecuali ada kesepakatan. Gitu ya. Iya mah sodakoh gitu. Karena tos ngabantos maka sodakohna 100.000. Kalau maisir mah akadnya, objeknya tidak jelas. Maisir mah objeknya, akadnya tidak jelas. Contohnya kumaha? Biasanya ini berhubungan dengan pertanian biasanya ya. Pas lihat teh, tangga rambutan hunggul, Saya teh bandar, Ibu gaduhna, Bu, padahal masih kena kembangan kene. Banyak nih. Saya belilah, ya 5 juta. Nah itu boleh tidak? Nah dalam hukum Islam, secara itu tidak boleh. Kenapa? Maisir. Kenapa maisir? Belum jelas ukurannya. Sabaraha kilo, nah. Itu maisir. Itu golor, bukan maisir, salah. Maaf, itu golor. Golor teh jelas objeknya. Kalau maisir mah perjudian gitu, judi mah itu kan tidak perlu dibahas ya. Udah jelas kan. Karena judi meracuni keimanan. Ya, itu meracuni keimanan gitu judi. Oke, itu yang pertama ya. Jadi tadi pertanyaannya boleh tidak saham? Jawabannya saham diperbolehkan selama tidak mengandung tadi unsur yang tadi riba, goror dan maisir. Ya. Bahkan sekarang memang teknologi ketika mau beli saham teh kita harus tahu PT-nya berjualan di bidang apa. Gitu. Ya, bisi PT teh ternyata minuman keras, itu berarti yang tidak diperbolehkan dalam agama. Makanya PT-nya harus jelas. Makanya Bapak Ibu kalau di internet mah ada kalau saya mengajarkan ke mahasiswa ada saham, kalau caranya membeli saham itu ada tanda hijau dan tanda merah. Nah si tanda hijau lah itulah berarti itu adalah syariah. Nah, ya, gitu ya. Sukuk retail ya. Itu juga diperbolehkan Pak selama tidak mengandung unsur-unsur itu, gitu ya. Makanya dibahas di seperti apa ya sukuk dan retailnya, gitu, seperti itu. Selama tidak mengandung riba, goror dan lain sebagainya, ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ya. Kalau setiap minggunya saya mengeluarkan zakat tijarah, terus sisa uangnya yang terkumpul selama 1 tahun terkena zakat juga enggak gitu.
Jadi dia mengeluarkan zakat tijarah tiap minggu mengeluarkan zakat tijarah, Bapak Ibu semuanya rajin bangetnya. Mengeluarkan boleh tidak gitu mengeluarkan. Oke, sebelum kita bahas ke sana, syarat zakatnya apa, Bu? Bu, Pak, syarat zakat apa? Mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Ya, emasnya seberapa karat? 24 karat. Harganya berapa sekarang? 3 juta. Lamun 3 juta berarti sekitar 200 sekian. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu, saya baca di medsos Basnas mana gitu ya. Basnas mengusulkan kepada MUI nisab zakatnya jangan zakat emasnya emas 24 karat. Karena 24 karat mah mahal. Kalau mahal berarti orang yang berzakatnya sedikit gitu ya. Ada ketentuan itu mah ya syariat gitu ya seperti itu ya. Tadi apa? Yang pertama mencapai nisab. Yang kedua haul. Ya, haul teh 1 tahun. Gitu ya. Yang berikutnya berkembang. Ya. Berkembang. Jadi produktif si uangnya. Ya. Kalau yang di bank berkembang juga gitu, ya. Dan yang terakhir yang keempat milik kepemilikannya penuh. Nu saha eta barangnya gitu. Entong dicakatan tapi barangnya barang orang lain gitu, ya. Dijakannya barang orang lain gitu, ya. Bahkan nisabnya macam-macam, Bu. Pak, kalau sawah bertani gitu, ya. Nisabnya kalau diairi sama hujan 10%, ya. Tapi kalau disiram sendiri 5%. Bahkan peternakan juga macam-macam nisabnya bukan 85 gram emas, ya, tapi berdasarkan jumlah hewannya, gitu ya. Mun sapi aya 30 berarti setiapnya ada zakatnya, gitu. Ya, tapi bukan sama uang kalau peternakan mah, ya, tapi sama hewannya, gitu, ya. Itu jadi pertanyaannya boleh tidak zakat 1 minggu sekali? Ya, boleh, ya. Kalau zakat tijarah, tetapi yang harus diingatkan itu adalah perhitungannya, ya. Karena jika tijarah tadi kan harus 1 tahun, makanya kita boleh mengeluarkan 1 minggu 1 kali, tapi harus dicatat. Minggu ini mengeluarkan 100.000 misalkan ya. Minggu depan 100.000 berarti sebulan 500.000. Kayak 1 tahun dihitung perhitungannya. Karena dari zakat tijarah mah hitungannya adalah modal, piutang, keuntungan, dikurangi utang. Gitu. Ini kesepakatan para ulama gitu ya. Dari kitab fikihnya siapa? Yang kan lupa lagi. Astagfirullah. Itu pertanyaan yang kedua. Jadi zakat tijarah boleh dilakukan per minggu asal perhitungannya jelas, gitu ya. Yang boleh per bulan mah itu adalah zakatnya zakat penghasilan. Karena zakat penghasilan mah jelas pendapatannya, ya. Ibu bapak gajihna sabaraha udah jelas gitu ya. Kalau saya hitungkan mah ya, misal ini 85 gram emas ya kali harga emasnya misalkan 2.400.000 berarti 204 juta. 204 juta dibagi 12 berarti 17 juta. Tah 17 juta teh gajihna anu sabulan. Berarti yang berhak untuk zakatnya anu 17 juta sabulan. Tapi kene kurang banyak gaji sakitu sudah berarti itu wajib zakat. Alhamdulillah itu wajib zakat. Aya kene sodakohna. Gitu. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu semuanya, ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu semuanya.
Pak Ustadz, saya menyimpan deposito di bank syariah. Apakah yang dikeluarkan zakatnya itu dari simpanannya, atau dari bagi hasilnya? Ini pertanyaan-pertanyaan dari IG ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang ekonomi syariah, bisa nanti via telepon ya, setiap hari Senin di hari kerja. Ya. Deposito syariah, Bapak Ibu semuanya ya, ada zakatnya kan tadi? Apa tadi teh? Saya menyimpan deposito di bank syariah, apakah yang dikeluarkan zakatnya itu dari simpannya atau dari penghasilannya? Bapak Ibu semuanya, tadi ya kalau berbicara zakat maka kita udah bahas bahwa zakat itu tadi, syarat zakat itu tadi yang 4 ya. Nah, yang termasuk ke dalam zakat deposito itu adalah kategorinya zakat apa, Bu? Zakat mal ya. Allah mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah. Di sini Allah menerangkan secara umum, tidak disebutkan ambillah zakat penghasilan, ambillah zakat ambil zakat tidak. Tapi Allah menerangkan di sini adalah sifat umum yang penting mencakupnya zakat tersebut, uang tersebut berkembang termasuk simpanan. Deposito itu simpanan. Pertanyaannya ya, sama bagi hasilnya tidak yang dikeluarkannya ya. Kalau deposito berarti iya bersama penghasilannya, bersama bagi hasilnya. Kapan? Selama 1 tahun teh. Makanya tentukan dulu 1 tahun teh bulan apa. Ibu mengeluarkan per tahunnya mau bulan apa? Saya mau bulan Ramadan ya. Berarti bulan Ramadan Februari ya. Februari ke Februari deh, jadi Februari ke tahun depan bukan Februari kan. Nah, makanya mau pakai tahun Hijriyah atau mau pakai tahun Masehi gitu. Makanya tentukan dulu tahunnya. Makanya kenapa bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk berzakat. Kenapa? Karena di zakat di bulan Ramadan mah cenah berlipat ganda pahalanya. Apalagi kalau zakat teh ditransfer, kita lagi di Masjidil Haram, zakat Ramadan ke umroh langsung ditransfer, itu berkali-kali lipatnya luar biasa gitu. Makanya zakat deposito, zakatnya dari depositonya atau sama bagi hasilnya ya. Maka jawabannya itu adalah dengan kedua-duanya, ya depositonya ya bagi hasilnya gitu ya. Karena itu udah jelas gitu ya, udah jelas gitu ya gitu. Oh ya, tadi satu lagi apa? Kalau udah zakat tijarah, terus keuntungannya per bulannya, apakah perlu zakat lagi? Ya, kalau disimpan mah uangnya di bank dan mencapai haul, tetap harus zakat lagi. Kan itu mah hasil, iya hasil, tapi kan disimpan jadi uang simpanan. Makanya uang tersebut jangan disimpan, harus diputarkan lagi, gitu ya, diputarkan. Habis atuh disimpanan teh terus zakat, enggak Bu, insya Allah belum ada sampai saat ini yang zakat kunaon habis CF ikut zakat, belum ada sampai sekarang. Bahkan insya Allah kalau kita berzakat pasti usahanya akan berkembang sangat luar biasa ya. Itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum nanti ke kajian inti materi kita, Bapak Ibu semuanya, kita seperti biasa akan melaksanakan break dulu ya. Itu 3 pertanyaan, nanti kita akan membahas tentang masalah ibadah kita. Sebetulnya tadi nyambung sama kajian pembukanya ya, kajian pembuka. Oke. Perhiasan zakat. Kan udah dibayarkan zakatnya, Pak. Ya. Enggak, itu udah dijakatkan jadi tidak perlu, Pak. 1 kali aja gitu. Kecuali kalau Bapak mau sedekah gitu. Ya. Enggak, Pak.
cukup 1 kali saja. Kecuali kalau perhiasannya tidak dijadikan sebagai simpanan, itu harus sebagai perhiasan gitu. Ya, gitu Pak. Oke. Ya. Kita break dulu ya, Ibu Bapak. Ya, nanti kita membahas tentang masalah itu ya. Tema kita sekarang itu adalah meningkatkan kualitas ibadah dan menginspirasi kebaikan. Intinya dari tema ini adalah ibadah harusnya melahirkan inspirasi kebaikan. Itu intinya. Jadi kita melakukan ibadah harusnya mengeluarkan inspirasi. Ya, inspirasi buat siapa? Buat diri kita, buat lingkungan. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah harusnya melahirkan akhlak yang baik gitu ya. Itu intinya mah, tos lah beres kajian. Oke Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau kita sering dengar ya Ibu, ya apalagi bulan Ramadan misalkan ya, kita sering mendapatkan perbincangan di antara kita, ya. Udah berapa kali hatam Al-Quran, ya. Sabara juz, 2 juz, sabara juz, 3 juz, sabara juz, 4 juz. Atau sabara kali hatamnya 5 kali, 6 kali, misalnya gitu ya. Atau berapa kali kita melaksanakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah naon wae Bu? Saum sunnah. Saum sunnah naon wae? Senin Kemis. Naon deui? Daud. Naon deui? Ya. Pertengahan bulan gitu ya. Itu kita lakukan semuanya gitu ya. Atau umroh atau sabaraha kali? 8 kali. Nah. Ya, itu semuanya baik Bu. Ya, itu semuanya baik. Ya, kita hatam berapa kali itu baik. Sholat sunnah berapa kali kita lakukan, semuanya terus kita lakukan itu adalah baik. Ya, umrah berapa kali itu baik, sedekah, zakat sampai ke berapa juta itu adalah semuanya itu adalah merupakan kebaikan. Tetapi Bapak Ibu semuanya, yang patut kita perhatikan itu adalah bukan kuantitasnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan itu biasanya adalah dilihat dari kuantitasnya. Sholatnya sekian, itunya sekian. Tetapi lupa akan kualitas daripada ibadah. Sepakat nggak Bu? Ya. Makanya tadi harusnya kalau ibadahnya berkualitas, lahir akhlak perilaku yang luar biasa. Ya. Makanya kalau dalam bahasa agama mah kualitas ibadahnya luar biasa. Kalau dalam bahasa agama disebutnya apa? Ihsan. Bukan ihsan kamil. Ya, ihsan kamil mah sektingnya Ustaz Aam. Ya. Ihsan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW lagi berkumpul sama sahabatnya, Bapak Ibu. Ya, datanglah sosok yang menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Ya, apa itu Islam? Dijawab ke Rasulullah. Ya, apa itu iman? Sama Rasulullah dijawab, gitu ya. Dan ketiga, ya, menyatakan si sahabat tersebut, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada kami apa itu ihsan. Si sosok tersebut ya. Rasulullah menjawab, qala. Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarah. Nah, ihsan itu ini Bu. Ya, yang tadi kata Ustaz Wahyu udah dijelaskan ya. Anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya di depannya. Bayangkan, kita ibadah kepada Allah, Allah yang melihat. Apa yang akan kita lakukan? Pasti sholatnya tertib. Ya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya. Nah, dalam hadis ini hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu semuanya. Dalam hadis ini dikatakan, ya, tingkatan kualitas ibadah itu ada 2. Yang pertama, tingkatannya itu adalah tingkatan musyahadah. Seolah-olah Allah melihat kita. Bu, Pak, pernah kita melaksanakan sholat,
So, tadi kualitas tehnya sholat sunnah dilakukan, tahajud dilakukan, sholat duha dilakukan, tapi pernah hati teh merasa kosong? Pernah? Ya. Ada apa sesungguhnya di sana? Kunaon eta teh gitu. Gitu ya. Beda saya kalau membawa jamaah umroh ya. Ketika akan umroh teh ya, 4 hari sebelum berangkat hatinya udah tertanam ya. Ketika nyampe di Jeddah, kata saya teh, yuk Bu Pak, sebelum kita pergi ke Mekah untuk datang ke hotel, kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu terus diucapkan, itu mengucapkan ya, belum diucapkan dan mengucapkan bercucurkan air mata si jamaah. Pertanyaannya, nanya makin nangis gitu ya. Kenapa coba Bu kira-kira? Hah? Hatinya hadir, ruhnya hadir. Ya. Belum melihat Ka'bah saja, ketika melihat Ka'bah dari hotel mau pergi ke Masjidil Haram. Ya. Wajilat qulubuhum, betul, bergetar dalam hatinya. Ketika melihat tak terasa bercucuran air mata. Sambil tawaf terus bercucuran air mata, ngadoa bercucuran air mata. Ya Allah, Rabbik pilih Rabbana dolamna, bercucuran air mata. Kenapa? Hatinya hadir. Kenapa? Dihilangkan, makanya kata Ibnu Qayyim, ya solusinya kata Ibnu Qayyim supaya ibadah tadi apa? Tingkat musyahadah seolah-olah melihat itu, ya. Kata Ibnu Qayyim, ya. Hudur al-qalbu itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan hudul qalbu adalah syarat pertama diterimanya ibadah yang bernilai spiritual. Ya, tubuhnya boleh berdiri, tubuhnya ruku, tubuhnya sujud. Tetapi bila hatinya mengembara, tahu mengembara Bu? Maka ibadah itu kehilangan ruhnya. Karena sholat Allahu Akbar, kunaon si babat make ngamek wae kabeh teh naon salahna. Pernah gitu Bu? Mengembara. Ya. Kemudian masalah pekerjaan, dina sholat keingetan. Ya, ingat lain karena ingat ke Allah nangis teh, tapi karena dimarahin. Ya. Aduh, artos di mana nyimpenna? Ku sholat gak ku sholat bae inget. Pernah gitu, ku sholat bae inget kira. Ya Allah Akbar, ingat sholat gitu. Ya. Itu kata Ibnu Qayyim. Imam Al-Ghazali. Hudur qalbu itu adalah syarat diterimanya ibadah. Kalau kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan menurut Ibnu Qayyim, hudur qalbu itu adalah dari makrifah, pengenalan kepada Allah dan muraqabah, rasa diawasi oleh Allah. Kata Ibnu Qayyim, makna praktis hudul al-qalbu itu ada 3. Yang pertama, fokus penuh kepada Allah. Jadi hatinya tidak sibuk memikirkan dunia. Bukan tidak boleh memikirkan dunia. Boleh memikirkan dunia tapi tongker sholat. Ibadah, tong ingat ke dunia. Kalau kita lagi ibadah, sok tah, ya, ingat kepada Allah seolah-olah Allah teh melihat gitu. Itulah hudur al-qalbu. Jadi pikirannya hanya tertuju kepada kebesaran Allah. Allahu Akbar, ingat kepada kebesaran Allah. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku. Atau kita hanya baca aja, tapi ente kita jemaah percikan iman mah ya. Itu yang pertama, fokus kepada Allah. Yang kedua, lupa dari segala selainnya, ya. Goplah dari dunia. Tadi ya, bukan berarti tidak peduli pada dunia. Tetapi kalau lagi ibadah mah dunia teh tidak di hati. Ya.
Dunia teh di mana? Dunia di mana? Di bank. Itu ya. Yang kedua, lupa dari segala selain Allah. Yang ketiga, merasakan kehadiran Allah dalam hati. Ya. Itu tingkat musyahadah. Anta budallah ka'annaka tarah. Seolah-olah Allah melihat kita. Yang kedua, tingkatannya itu adalah tingkat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Bu, Pak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak nuju berdiam diri di satu tempat, ya, pasti akan berlaku biasa. Ya. Tetapi ketika kita menyadari, sono ada CCTV, di sono ada CCTV, di dia ada CCTV, di itu ada CCTV, di dia ada CCTV. Ya, dan CCTV-nya canggih. Ya, canggih bisa membaca bibir kita apa yang dibicarakan. Pertanyaannya, mungkin tidak kita akan menggosip. Nah, kan ada CCTV. Ya. Catat dah, karena ya CCTV. Yakin ya CCTV? Yakin dah, itu katingali CCTV. Jamin CCTV-nya canggih. Bisa membaca mulut kita membicarakan naon. Kita membicarakan bos kita. Bos kita mau bla 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 bla. Kabaca dah ku CCTV. Pertanyaannya pasti bakal disiplin. Ya, sepakat Bu? Ya. Pasti bakal disiplin, pasti tidak akan melakukan sesuatu. Bayangkan muraqabah gitu, CCTV-nya CCTV Allah. Tapi nah kita tidak yakin CCTV Allah, Allah melihat kita, Allah merasa mengawasi kita. Apa yang kita lakukan? Katingali saat CCTV-nya. Ya Allah ningali. Makanya apa yang kita bicarakan di dalam hati, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, Allah mengetahuinya. Itu masih CCTV dunia. Ini CCTV Allah. Itulah muraqabah. Makanya untuk mencapai ihsan, untuk mencapai kualitas ibadah itu, pondasinya harus kuat. Apa pondasinya? Tadi yang pertama, khusyuk dan kehadiran hati, hudur al-qalb. Pahami bacaannya. Ya. Yang kedua, pondasinya tadi jadi hudur al-qalb tidak perlu diterangkan lagi ya. Yang kedua, pondasinya ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi ibadah itu Bapak Ibu semuanya tauqifiyah, artinya harus ada dalil. Makanya dalam kaidah fikih ibadah itu al-aslu fil ibadah tauqifu wal man'u. Hukum asal ibadah itu adalah menunggu dalil. Jangan ada unsur kreativitas. Tidak kuat. Subuh mau 4 rakaat, tidak bisa. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan seperti itu. Ya kayak tadi. Ya, salah satu lembaga mengajukan, cing atuh, dan nisab zakatnya jangan 24 karat. Supaya orang teh berzakat gitu. Minta kajian kepada MUI, dikaji ulang gitu. Boleh enggak jangan 24 karat gitu. Ya. Makanya karunyanya namanya teh mau kawin, teh mas kawinnya mahal. Aduh. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Al-aslu fil ibadah atau kif wal mamnu. Hukum asal dalam ibadah itu adalah menunggu dalil gitu ya. Makanya ibadah bersifat tauqif. Tauqif itu bentuk ibadahnya jelas, waktu pelaksanaannya jelas, tata caranya jelas. Ya, terus jumlah rakaatnya jelas. Itu udah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya ibu bapak sudah punya, sudah benarkah sholatku? Udah. Dibaca? Nah, alhamdulillah ya. Di kita alhamdulillah ada standarisasi di Percikan Iman Bu. Udah bekerja sama beberapa lembaga. Ya, standarisasi sudah benarku sholatku. Sudah benarkah sholatku? Ya, jadi ada standarisasinya, teori dulu, ya, udah teori teh,
dilihat bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya. Karena ibadah sholat mah harus dilihat, bukan dibaca prakteknya. Beda di buku mah kan aya gambarna, nggak dilihat betul tidaknya kan seperti itu. Ya nanti ada kajian khusus ya, nanti standarisasi sholat ya di percikan terus aya buku. Oke. Ya. Kalau ternyata kita melaksanakan ibadah tadi kan ittiba, harus mengikuti sunnah Rasul. Kalau ibadah tanpa mengikuti sunnah Rasul maka raddun, tertolak. Makanya man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintah kami, ya kata Allah, maka raddun, tertolak. Maka nerbar. Gitu. Ya. Yang ketiga, potensi yang ketiga. Pondasi yang ketiga itu adalah memahami makna ibadah. Jadi kita harus paham isi-isi daripada ibadah tersebut. Allahu Akbar, naon artina, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu harus paham. Kalau tidak paham seperti Bapak Ibu membaca surat cinta, ya tulisannya henteu paham, tapi gerakan bibirnya ada bisa dibaca, tapi tidak menembus ke hati, seperti itu. Gitu. Ya, makanya kalau ibadahnya kita paham, ya gerakannya benar, ya sesuai dengan sunnah Rasul, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Gitu ya. Atau kualitas ibadahnya luar biasa. Yang keempat, pondasi yang keempat. Ya. Yang keempat itu pondasinya itu adalah istiqomah. Jadi ibadah yang berkualitas itu bukan sporadis, ya. Musiman. Biasanya di bulan Ramadan pahalanya kan besar. Salat Tuhan rajin, baca Quran rajin. Tapi setelah Ramadan hilap deh. Gitu, ya, lumayan lah gitu ya. Setahun sekali gitu ya. Wajarnya, makanya Allah kenapa ada bulan Ramadan ya, untuk mengecas gitu ya. Tapi yang Allah senangi itu adalah yang kontinu, yang istiqomah. Ya, dalam satu hadis dikatakan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal ilallah ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling kontinu walaupun sedikit. Ayatnya yang paling dicintai oleh Allah mah, ya, walaupun satu ayat tapi terus menerus. Kenapa? Karena itu akan tetap tersambung hubungannya secara vertikal dengan Allah, akan terjaga. Ya, jika ibu bapak silaturahmi setahun sekali dengan silaturahmi sebulan sekali, beda ruhnya. Ya, sebulan sekali kedekatannya akan beda dengan setahun sekali. Ya. Ya. Nah, makanya kualitas akan meningkat seiring dengan keistiqomahan kita melakukannya. Kita sering melakukannya, makanya kuantitasnya terus kita tambah, ya. Dan terus secara kontinu, maka akan melahirkanlah karakter yang sesuai diinginkan oleh Allah. Ya. Makanya ada ibadah itu tadi, ya, harusnya mengeluarkan energi kebaikan sosial. Ibu bapak kan pernah belajar ya, waktu dulu kita di SMA ada teori dalam fisika itu, energi itu tidak dapat dimusnahkan. Ya, betul tidak bisa Abdul Lepat ya? Ya, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi energi itu adalah bisa berubah-ubah bentuknya. Tergantung hasilnya, tergantung outputnya. Jadi output dan hasilnya itu tergantung inputnya. Inputnya apa? Di dalam Al-Quran, ya, Allah memberikan energi kepada manusia. Energi apa? Di dalam Al-Quran Allah memberikan energi kepada kita. Energi doa.
Kan tadi energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk tergantung inputnya. Nah, energi ya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan energi yang sangat dahsyat kepada umat manusia ya. 3 di dalam Al-Qur'an mah. Yang pertama itu adalah energi doa. Bu, fa ari salat sanes doa. Doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kenapa? Amin. Doa eta teh. Rabbighfirli. Doa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa. Itu energi doa. Yang kedua, energi syukur. Allah memberikan kepada manusia energi syukur. Nah, energi syukur kan cek Rasulullah cing atuh. Ya. Allah teh udah memberikan kepada kita tulang belulang. Sabaraha tulang dalam tubuh kita teh? Banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Cek Rasulullah cing atuh sodakohan. Kumaha menyedakohkeun teh dengan cara kita melaksanakan Allahu Akbar. Itu syukur. Nah, itulah energi syukur. Makanya kenapa kita selalu harus didawamkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahwa kita sok lupa ketika kita syukuran kepada Allah kalau lagi nikmat. Kalau lagi ada masalah barulah ingat sama Allah. Makanya ada energi syukur. Dan yang ketiga ada energi sabar. Kan kita ibadah teh salah satunya ada pengorbanan ya. Ngorbankeun naon Bu? Minimal ngorbankeun waktu. Emang teh susah bangun jam 3 subuh? Hese. Ya, kecuali di Masjidil Haram bisa. Ya. Alarm si jamaah suka bilang, alarm jam 2 dihidupkan, jam 12 sudah pada bangun. Padahal alarmnya belum berbunyi. Kenapa? Bi'ahnya, lingkungannya mendukung itu. Ya. Tapi di kita lingkungannya tidak mendukung. Alarm dihurungkan, hurung net. Paru mandai ke. Kenapa? Bi'ahnya tidak terbentuk. Ya, tapi kalau bi'ahnya, lingkungannya terbentuk, maka luar biasa akan terbentuk. Jika budak murang kali kita di pesantren kan, kenapa? Udah dibangunkan. Dan seharusnya itu adalah harus menjadi bi'ah, harus menjadi lingkungan. Seperti kapungkur abdi di pesantren, kalau ngapalkan Quran, 5 kali baca terus hafal. Di dia mah 10 kali ngapalkan, ge hese. Hafal, besoknya lupa deh. Ya. Beda dengan kul huwallahu ahad. Ya. Nah, hafal terus. Ada dibaca terus ke salat. Ya. Makanya kalau hafalan kita pun dibaca terus, hasilnya akan maksimal. Tadi energi doa, energi syukur dan energi sabar. Nah, seharusnya kembali lagi, seharusnya tadi ihsan itu melahirkan apa tadi Bu? Perilaku. Ya. Melahirkan. Nah, bagaimana ihsan dalam ibadah? Ya. Nah, ada ihsan dalam ibadah mahdoh, ada ihsan dalam muamalah. Ya. Bagaimana ihsan dalam ibadah mahdoh? Sini ada Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, surat ke-29 ayat 45. Ihsan dalam ibadah ritual atau ihsan ketika kita ibadah mahdoh, harusnya ihsan ini melahirkan apa? Gitu ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Eta ya. Bacalah apa yang diwahyukan kepada Allah, apa? Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar.
Al-Ankabut, Bu, ayat 45, surat ke-29. Atas ayat. Al-Quran kan ayat terjemahannya, ya, segera Bu, renungi terjemahannya. Ya, dirikanlah salat, aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Kan ini fahsya dan munkar keustadaan mudah dibahas ya. Fahsya teh perbuatan seperti apa, munkar seperti apa. Seharusnya ibadah teh merahirkan itu. Pertanyaannya, orang sholat 5 waktu, sholat sunnah, Quran setiap hari dibaca. Masih pantaskah kita masih membicarakan orang lain? Masih pantaskah kita sering menipu? Masih pantaskah kita melakukan hal-hal dolim kepada orang lain? Padahal dina innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah jelas menerangkan sholat, sesungguhnya dapat mencegah itu. Berarti ada masalah dalam ibadah kita. Ini kata Allah, harusnya bisa melahirkan itu semuanya. Oh, berarti ibadahnya belum ihsan. Belum hadir hatinya. Ya. Kumaha tuh cara menghadirkannya? Ya ini perlu latihan. Ya, perlu latihan, dilatih. Hadirkan hati. Seperti ketika kita ada masalah, hadir ke Allah. Kalau sholat lagi bisa menangis, ya Allah, sampai menjerit seperti itu. Latihan seperti itu gitu. Maka kalau kita udah kualitasnya ibadah luar biasa, akan menjadi rem spiritual. Tidak akan lagi fahsya, tidak akan lagi kemunkaran. Kenapa? Karena sholatnya khusyuk. Makanya adalah salah satu hadis yang mengatakan, Bukhari Muslim ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim mengatakan sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah sampai engkau benar-benar tenang tumakninah dalam ruku'mu. Jadi ruku' teh tumakninah heula. Gitu ya. Makanya menghadirkan salat khusyuk bagaimana lamun digurung gusuhku Persib. Aduh Persib ya Allah. Katingal ada wajah-wajah bobotoh ya Pak. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai engkau benar-benar tumakninah dalam berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sebagaimana engkau udah benar-benar sujud. Itu dalam ibadah sholat. Ihsannya apa? Harusnya melahirkan perilaku. Makanya dalam kitabnya Pak Aris Sedewa buku karakter building mengatakan manusia kalau mempunyai, saya pernah menyampaikan di sini, kalau mempunyai 3 karakter dasar, ini dasar. Karakter dasar ini kalau dimiliki oleh manusia, maka ini akan menjadi manusia yang sangat dahsyat, hebat. Ya, apa? Pertama, tidak egois. Nah, macet. Tidak egois itu. Ya. Yang kedua, disiplin. Padahal sholatnya merahilkan karakter kedisiplinan. Dan yang ketiga, integritas, kejujuran. Ini 3 barang-barang mahal. Ini 3 karakter-karakter yang sangat mahal, Bu. Makanya katanya pernah ikutin pelatihan, kalau ingin melihat karakter seseorang, dilatihnya amanahi dengan harta. Sok jadikan bendahara, amanah henteu.
Karena berperang kalau megang uang orang lain mah. Lakukan entong cek baik. Gak apa-apa sedikit ini. Nah, integritas dipertaruhkan. Nah, ibadah sholat akan meraih karakter-karakter bakal disiplin, jujur. Kenapa? Dan tadi ayat CCTV Allah merasa diawasi oleh Allah. Gitu, ya. Ibadah dalam sholat bukan menahan lapar dan dahaga. Sholat, puasa, ya, bukan menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan pandangan, menahan lisan, menahan hawa nafsu. Nu hese mah nahan lisan. Ya. Kemudian lamun anu aya dipegageuleuh ku kita ningali nage ti luhur sampai ka handap. Apal teh eta bajuna. Itu tinggal kerudungna nurutan kita gitu. Hari Minggu aya ping semuanya kita minggu nurutan kamali orang kompak pakai nuping cenah gitu. Ayeuna nu ikutin nah itu tuh kan kejulitan itu tuh salah satunya. Gitu. Ya. Itu puasa. Makanya dalam hadis Bukhari makan man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi ihsan dalam puasa mah bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi. Makanya kenapa ada bulan Ramadan untuk melatih manusia teh seperti itu. Dalam sedekah. Ihsan dalam sedekah apa? Tadi juga udah dibahas sama Ustaz Wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu anfaqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma ahrazna lakum minal ar. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiq. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 267. Boleh Bu dibuka. Al-Baqarah Al-Baqarah 267. Udah ada 267 ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ar. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biahidihi illa antugmidu fi. Ini mah kita berinfak harus yang terbaik. Jadi menginfak teh entong anu sisa, entong anu bekas gitulah intinya. Kan di sini hai orang-orang yang beriman, dan dipanggil lagi orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Garis bawahi, yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Jika di tempat bencana, Bu, kalau kita menerima ya, kalau buka posko teh ada yang menitipkan baju, si bajuna teh aya nu sararoek, berenang eta teh micen ya, atau ngasih teh harus yang baik-baiknya cek Allah seperti itu. Makanya kalau teringat perkataan Agi mah mun beli baju satu harus keluar satu. Ari ibu makan henteu. Ya, beli satu disimpan satu buat nanti deui. Makanya romarinan teu cukup. Ya bajuna banyak teuing, setiap ada hajatan beli baju. Kerudungna anu mana can aya kerudung padahal aya kerudungna garandung eta. Can aya kerudungna Pak. Yuk anter meser kerudung gitu ya. Makanya Roma ini tidak cukup nafkahkeun, sodakohkeun gitu. Ya. Makanya kedermawanan itu adalah kualitas iman. Kalau berbicara tadi ya amal jariah, kalau ibu menafkahkan hartanya
Misalnya infak, kita infak untuk fakir miskin makan misalkan. Kalau di kita mah ada infak nutricare misalkan, kepedulian kepada gizi. Ya. Si infak tersebut langsung si gizinya dimakan, akhirnya menjadi energi tersebut langsung kita melakukan sholat, itu jadi ibadah. Tapi energinya hilang setelah itu. Tapi kalau kita ibu bapak semuanya menginfakkan harta kita, misalkan untuk membeli Al-Quran, dikasihkan kepada santri-santri, terus si itu dihafalkan Al-Qurannya dengan Al-Quran yang kita wakafkan, yang kita berikan, itulah amal jariah sampai akhir. Makanya kalau nggak salah subuh Ustaz Am pernah menerangkan ya tentang masalah rizki kita teh yang mana? Rizki kita teh itu adalah yang kita pakai, yang kita makan. Nu tabungan tadi diterangkan itu bukan rizki kita tapi milik kita. Yang milik kita belum tentu rizki kita. Garis bawah itu. Jadi rezeki kita mah kita makan, kita pakai, dan kita sedekahkan. Gitu. Itulah amal jariah, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Gitu, ya. Oke, itu ihsan dalam ibadah mahdoh. Sekarang, ya, ihsan dalam kehidupan sosial. Kalau ihsan dalam kehidupan sosial harusnya melahirkan tadi apa? Perilaku atau karakter. Ya. Ihsan dalam bekerja. Ya. Berarti apa ihsan dalam bekerja? Sesuai kehendak dari pimpinan kita gitu. Ya. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi mengatakan sesungguhnya Allah menyukai jika salah satu dari kalian bekerja, ia memperbaiki menyelesaikannya dengan baik. Jadi pekerjaan itu selesaikan dengan baik. Kalau dalam surat Al-Mulk dikatakan ahsanu amala. Ya, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Gitu. Kalau dalam bahasa manajemen ini sebetulnya adalah profesional. Gitu ya. Itu ihsan dalam bekerja. Ihsan kepada orang tua tadi kan udah dibahas ya sama Ustadz Wahyu. Nah ini yang perlu kita tekan, ihsan dalam bertetangga. Buka surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36 di sini mengatakan, ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ya, ada kata ihsanan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Di sana kan ada wabidil kurba, wal yatama, wal masakin. Yang ditekankan sama saya di sini adalah wal jaridil kurba, tetangga dekat, wajaribil junub, dan tenaga jauh. Intinya berarti kita harus berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Ini teh ayat diawali dengan akidah. Perintah tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini ayat luar biasa. Allah memerdekakan tauhid dulu. Berarti di sini ada penekanan iman. Kalau kita iman kepada Allah, maka kita akan berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapa? Nih dalam ayat ini dikatakan. Ya. Wajaridil kulba, wajaridil junub. Ihsan kepada tetangga. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril senantiasa berpesan kepadaku, kata Rasulullah. Ya, ini kata Rasulullah, Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar berbuat baiklah kepada tetangga. Hadis ini, ibu bapak,
Malaikat Jibril selalu berkata kepada Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan si tetangga teh sigana bakal masuk waris gitu. Saking harus berbuat baiknya kepada tetangga. Ini Rasulullah sering diingatkan terus-menerus berpesan sama malaikat Jibril, berbuat baiklah kepada tetangga. Inilah gambaran verbal yang sangat kuat untuk menekankan betapa pentingnya hak tetangga. Kalau kita bagi ya hak tetangga itu, ada hak tetangga. Jadi kalau kita bagi ya, ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak. Kalau tetangga yang memiliki 3 hak, nya hak sebagai tetangga, nya hak sebagai kerabat, nya hak sebagai muslim. Bu, Pak, kalau digambarkan ya. Ini rumah saya. Punya pohon rambutan. Ini benteng ya, Bu, benteng. Benteng, ini benteng. Rambutannya di sini tangkalnya. Set. Non itu dahan. Dahan dan bahasa batangnya, rantingnya ke halaman tetangga kita. Berbuahlah rambutan itu. Rambutan yang di sini pohonnya punya, rambutan punya siapa? Hah? Kan pohon kita. Nah, luar biasanya Islam mengajarkan itu pohon punya kita. Tapi kalau buahnya menjuruk ke tetangga, itu buah bukan milik kita. Miliknya tetangga. Tetangga teh kabalaan. Ya. Pepes gentengna ku buah nu urang. Ya. Sampai Rasulullah seperti itu. Ya. Ada hak sesama muslim apa? Dalam hadis dikatakan hakul muslim ala muslim sittun. Ya. Hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Salah satunya mengucapkan salam. Kita ketemu sama tetangga mengucapkan salam. Hai, halo, bagaimana kabarnya? Tapi hese mengucapkan assalamualaikum. Susah. Ya. Harus tuh, Bu. Bro, hese. Kenapa itu? Karena tidak terbiasa. Hei, kemudian di sawahnya, gitu. Ya. Apalagi tuh hak sesama muslim, sesama tangga, kerabat. Tengok kalau lagi sakit. Bawa hadiah. Ya. Makanya ada dalam satu hadis dikatakan, pengen surga dengan rahmat Allah. Ibu pengen surga dengan rahmat Allah? Nah, 1. Ya, kalau ingin ke surga dengan rahmat Allah, 1. Ya. Sekali deh, ibu bapak ingin ke surga dengan rahmat Allah? Oke. Berarti kalau lakukan dia. Yang pertama, memberikan maaf kepada orang yang telah dolim kepada kita. Sesahnya. Pertanyaan koyon itu kan surga dengan rahmat Allah. Berikan maaf kepada orang yang telah dolim kepada kita. Yang kedua, memberikan hadiah kepada orang yang tak pernah memberi hadiah kepada kita. Susah ya. Yang ketiga, silaturahmi kepada orang yang tak pernah silaturahmi kepada kita. Bu, dulu mah kalau mau Ramadan teh atau mau lebaran nya sok pa anter rantang. Ari ayeuna aya? Naha. Rantang teh aya nya ini mah. Udah GrabFood ini mah. Ya. Padahal itu kebiasaan, uruf yang sangat luar biasa mendekatkan diri kepada ketenangan. Tapi uruf itu udah hilang sekarang. Karena saya pernah dulu disuruh untuk mengandalkan rantang, kata tetangga teh. Tapi sayang, itu semuanya tidak ada. Ya. Bu, ada hadis ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Ini hadisnya luar biasa. Ya. Kata Rasulullah, sampai 3 kali Bu nyebutinnya. Dahsyat. Wallah
la yu'min. 3 kali ini menyebutkannya Rasulullah. Ya, yang pertama, wallah la yu'min. Wallah la yu'min. Wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Naon kejahatan-kejahatan teh? Gangguan lisan. Apalagi gangguan fisik, naon deui gangguan hati. Barrier. Aya situ ngabarieur. Jika musuh gitu ya. Gitu. Kan teh yang rahmat Allah cenah. Gitu ya. Saya tuh harus berlapangkan golep gitu, harus berlapangkan dada gitu. Ya. Gangguan fisik. Kan makanya luar biasa ini Islam ya, mengajarkan adab. Lamun kita mau merenovasi rumah harus apa dulu? Izin heula kasaha. Nah, make izin rumah-rumah anu kita make izin heula. Lain bisi kaganengan. Ya, izin dulu punten. Abdi bade ngabangun bumi bade bilih kagandengan kakabulan hapunten. Cetenang teh mohon Bang tah eta Bu. Kalau kita udah begitu tuh ihsan dalam muamalah atas ibu gitu. Ada juga hadis ya, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha. Maka perbanyak apa? Jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Makan sayur teh, entong pas kebulna teh, wah. Sia, ngameh kabitaeun. Tah. Cingana teh puas. Kabayangkeun tetangga urang teh tetep punya cecesnya tegaduh, ceces rapar, perih. Aduh, perih. Umar bin Khattab, ibu bapak semuanya, ketika lagi berjalan mendengarkan satu keluarga yang lagi memasak, anaknya menangis. Atuh mah cek urang mah mas engalkeun atuh masakna. Ieu mah terus iraha asakna padahal mah lagi masak air jeung batu supaya anak nanti sok tidur heula we tidur heula. Langsung dia mengatakan, pimpinan orang tidak memperhatikan sampai kita tidak bisa makan. Langsung Umar mah mengambil gandum, diangkat sendiri dan diserahkan langsung kepada keluarganya bahwa saya bisi nanti dipertanyakan nanti di akhirat. Aya pimpinan gitu ayeuna. Tuh Abu Dzar. Ya hadis riwayat Muslim Bu. Ya, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur maka perbanyaklah airnya. Intinya apa? Bagi ke tetangga kita. Iya. Komode anu ke urang dipikageuleuh. Nah, masihan we, langsung luluh hatinya. Ya. Hadis yang berikutnya, ya. Laisal mu'min alladzi yashba'u wajaruhu ja'iun ila janbihi. Bukanlah termasuk orang yang beriman, orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelapar. Itu ihsan dalam bermuamalah. Ternyata susah ya untuk masuk surga teh. Gampang untuk diucapkan, susah untuk kita lakukan. Padahal mah sepele eta teh. Ya. Anu sering kita lakukan dengan kehidupan dengan tetangga luar biasa. Ya. Oke Bapak Ibu semuanya, ya. Ingat, ini yang terakhir ya. Ingat Ibu Bapak semuanya, kebaikan itu menular. Ya, ingat, catat ya. Kebaikan itu menular. Kebaikan itu memiliki sifat menular.
Jadi satu tindakan ihsan yang kita lakukan maka dapat memicu reaksi berantai kebaikan yang tak terduga. Lamun tadi kita memaafkan orang lain pun akan tertular. Ya, jadi akan luluh hatinya. Karena inilah modal untuk melahirkan energi positif dalam diri kita semuanya. Jadi mengubah kekerasan menjadi kelembutan, ya, mengubah kebencian menjadi kasih sayang. Ingat dalam Al-Quran dan wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Luar biasa, arah rapal ibu. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini pondasinya. Orang-orang yang beriman. Ini adalah pondasi internal. Keyakinan yang tertanam dalam diri kita. Inilah buah dari ibadah yang bermutu. Seharusnya alladzina amanu teh, orang-orang yang beriman benar-benar kualitasnya bermutu, melahirkan apa? Wa amilus solihat. Iman teh harusnya dapat diwujudkan dengan amal soleh. Ayat berikutnya, watawasaw bil haq watawasaw, itu adalah saling menasehati kan. Ini adalah manifestasi sosial. Kalau ini kita bisa lakukan, inilah akan menular kepada orang lain, Bu. Kan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah? Rasulullah di Ciduhan, Rasulullah di Remparan, Rasulullah ngebalas tuh malah ngarempar, kurang dapat Rasulullah, tapi dibalas dengan kebaikan. Ya. Rasulullah memberikan makan kepada sahabat, kepada orang buta, ya, ngasih makan terus tiap hari. Walaupun dia dihina, ya, tahu nggak yang namanya Muhammad itu kurang ajar dan lain sebagainya. Padahal dia yang menyuapin itu adalah Muhammad. Ketika Rasulullah wafat digantikan sama Abu Bakar menyuapin. Nah rasanya berbeda. Anda siapa? Saya sahabatnya Muhammad. Yang engkau selalu disuapin, itulah Rasulullah yang sering Anda benci, yang sering Anda omongkan. Langsung dia akan malu sendiri. Langsung ketika itu langsung asyhadu alla ilaha illallah. Dengan apa? Keteladanan. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Yuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ya dengan kualitas ibadah, sebentar lagi kita akan Ramadan. Allah akan melatih diri kita semuanya untuk supaya ibadah kita teh betul-betul berkualitas, betul-betul ihsan. Mudah-mudahan kita bisa saling menasehati satu sama lain, ya, saling memperbaiki diri. Mudah-mudahan amal ibadah yang akan kita lakukan teh betul-betul terkategorikannya kategori ihsan dan mudah-mudahan dapat melahirkan akhlak-akhlak yang baik pula, ya. Dan terakhir mungkin doanya buat ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan guru kita Ustaz Aam dalam ibadah umrohnya disehatkan beliau, ya, dilancarkan ibadahnya. Sekarang kalau nggak salah lagi di Madinah, ya. Mudah-mudahan Ustaz Aam sehat, jamaah semuanya sehat, ya. Itu aja Bapak Ibu semuanya, ya. Kita ketemu lagi minggu depan, ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.